Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hati, salam sukses untuk kita bersama. Baik teman-teman sekalian, saya sekarang sedang berada di tengah-tengah bangunan Yayasan Pendidikan Hafizah Al-Tafunisa. Sama-sama teman-teman lihat bahwasanya di belakang saya terdiri dari dua lokal bangunan, yang mana lokal ini akan kita pergunakan untuk proses belajar mengajar Yayasan Pendidikan Hafizah Al-Tafunisa. Kemudian di samping lokal itu masih terdiri beberapa meter lagi, rencana akan kita alokasikan untuk gedung bangunan juga ya teman-teman sekalian. Sama-sama teman lihat. Jadi inilah rencana lapangannya. Kemudian nanti ke depan akan kita pagar ya kan, supaya proses belajar mengajar terasa aman dan tidak mengganggu masyarakat dan tidak mengganggu para siswa dan siswi yang sedang melaksanakan pelajaran. Baiklah teman-teman sekalian, sedikit saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai owner ataupun sebagai pemilik Yayasan Pendidikan Hafizah, Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafunisa, yang mana Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafunisa ini baru berdiri di usia yang begitu muda. Namun program dan visi misinya sudah pasti tentu akan kita buat sebaik mungkin. Kalau bisa kita buat lebih daripada teman-teman maupun kompetitor yang lainnya. Karena dunia pendidikan memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi di masa teknologi ini kita harus mampu mengikuti perkembangan yang ada saat sekarang ini. Ini kita peruntukan untuk sekolah SD IT Islam Terpadu ya. Kita Islam Terpadu ini merujuk kepada Dinas Pendidikan, yang mana programnya akan kita laksanakan yang umum dan agama. Jadi kita buat nanti seperti Islamic Boarding School. Kita maksimalkan siswa-siswi kita nanti belajarnya, kita bekali mereka dengan ilmu agama maupun ilmu umum, supaya mereka nantinya setelah tamat dari sini mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, untuk teman-teman sekalian, dunia pendidikan memang tidak ada matinya. Kembali kepada kita bagaimana memanajemen sebaik mungkin agar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang di luar sana. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang ada saat sekarang ini. Ya kalau dikatakan sih, saya secara pribadi ya dengan tekad semangat saya, sehingga saya saat sekarang ini sedang merintis dan sedang membina dan memperkokoh yayasan saya. Ya, artinya ketika kita sudah berani melangkah, ketika kita sudah berani bergerak, berarti kita sudah mampu untuk melaksanakan dan menjalankan ke depannya bagaimana supaya bisa tetap berjalan dengan lancar. Ya begitu teman-teman sekalian. Teman-teman ataupun orang di luar sana mengira bahwasanya kalau kita ingin membuka sebuah yayasan ataupun lembaga pendidikan itu dibutuhkan biaya besar. Ya tentunya saat sekarang ini modal utama itu adalah materi ya kan, kemudian pengalaman, ilmu, wawasan dan lain-lain. Kita jadikan satu sehingga pendidikan itu berjalan nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua ketika dia sedang ingin memasukkan anaknya di sekolah maupun yayasan yang kita laksanakan hari ini. Nah, SD IT ini
sekarang ini mungkin sangat masih bisa dihitung ya dengan jari tangan kita. Yang banyak sekarang ini ada SD swasta ataupun MIS, Madrasah Ibtidaiyah swasta. Nah, SDIT ini nanti akan kita buat program yang lebih unggul dan lebih mantap, sehingga nanti orang tua merasa puas ketika dia sudah memasukkan anaknya ke sekolah yang kita buka hari ini ya. Jadi ya doakan ya teman-teman sekalian untuk kedepannya. Bagi teman-teman sekalian saya doakan supaya bisa melangkah, bergerak untuk memikirkan dunia pendidikan. Kalau tidak kita, siapa lagi yang memikirkan dunia pendidikan ini? Tapi bagaimana kita menjadi insan yang tetap senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah, namun di satu sisi muamalah kita jangan kita tinggalkan ya teman-teman sekalian. Ada 2 poin dalam hal ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apapun usaha Anda hari ini, apapun pekerjaan hari ini, yang pertama itu memang Anda sekalian harus merubah mindset. Berpikir Anda memang harus dirubah. Nah, kesuksesan, keberhasilan suatu usaha maupun bisnis Anda tergantung bagaimana Anda berpikirnya dan bagaimana Anda cara mengikapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa doa. Nah, doa ini adalah antara kita dan Tuhan. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan itu, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira niat dan hajat kita, itu terus senantiasa kita lakukan ya teman-teman sekalian. Nah, kita minta kepada Allah dipermudahkan urusan kita, diperlancar usaha dan bisnis kita. Nah, jadi ada 2 poin yang lebih utama yang harus dipersiapkan ketika kita ingin mengarah ke dunia bisnis maupun dan lain-lain ya. Ini teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian, tolong support ya channel saya Konseling Official ya. Untuk teman-teman sekalian bisa bertanya, nanti bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube ya. Jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman sekalian, supaya saya lebih rutin membuat video untuk perkembangan dunia pendidikan ya. Salam sehat, salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.